3 Sanitasi Poltekkes Tanjung Karang, kelompok 4 reguler 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fahri Nasa, dan teman saya, David Yogi Pradana, Eka Lydia Madani, Nayana Putri, Made Dwi Fitria, Marisa Anggraini, Intan Safira, Nisa Sabila, Irfan Fadila. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang alur instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Poltekkes Tanjung Karang. Berawal dari bak penampungan air limbah, lalu menuju masuk ke dalam pompa. Pompa menyedot dan mendorong air dari bak penampungan masuk ke dalam tangki 1 atau aerasi. Tangki 1 atau aerasi merupakan reaktor biofilter aerob yang memanfaatkan bakteri aerob. Bakteri aerob adalah kelompok bakteri yang memerlukan oksigen lepas untuk proses metabolisme, sehingga pada tangki 1 aerasi terdapat blower. Fungsi tangki 1 aerasi yaitu mengontakkan larutan cairan dengan udara untuk meningkatkan oksigen yang ada di dalam air buangan tersebut. Kemudian dari tangki 1 masuk ke tangki 2 yaitu bak pengendap awal yang berfungsi sebagai untuk mengendapkan atau menghilangkan kotoran padatan tersuspensi yang ada pada air limbah. Kemudian nomor tangki 3 merupakan filtrasi, dan dalam tangki 3 terjadi proses pengolahan air limbah yang dilakukan oleh bakteri aerob, dan dalam prosesnya tidak membutuhkan oksigen untuk proses metabolismenya sehingga tidak terdapat blower. Tangki ini berfungsi sebagai bak penguraian zat-zat kimia organik yang ada dalam air agar hasil dapat memenuhi baku mutu air limbah. Dari tangki 3 ke tangki 4 melalui pompa dan cartridge yang berfungsi untuk menyaring air supaya jernih. Tangki 4 merupakan bak pengendapan air yang berfungsi untuk memisahkan atau mengendapkan padatan tersuspensi atau TSS pada air limbah agar olahan IPAL menjadi lebih jernih. Dari tangki 4 masuk ke tangki 5 oksidasi berfungsi untuk menurunkan kadar BOD, COD, dan nutrien dalam air limbah. Kemudian biofilter yang berfungsi untuk melakukan pergantian senyawa terlarut yang akan terjadi akibat mikroorganisme. Pompa backwash berfungsi untuk mendorong air dari tangki backwash menuju bak indikator. Untuk yang selanjutnya adalah tangki backwash. Tangki backwash ini berfungsi untuk menghilangkan kejenuhan pasir dan padatan lainnya sehingga nantinya akan terbebas atau bersih dari lumpur halus yang sudah disaring. Di belakang saya ini adalah bak indikator. Tugasnya atau berfungsi sebagai untuk mengecek apakah hasil dari pengolahan air limbah tersebut sesuai dengan standar baku mutu yang sudah ditetapkan dengan cara menambahkan ikan ke dalam kolam. Apabila ada ikan yang mati, kemungkinan besar ada kesalahan dalam pengolahan air limbah tersebut. Baiklah, untuk standar operasional perawatan IPAL dari kampus Poltekkes Tanjung Karang, di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk kontrol harian, yang pertama itu bak penampungan limbah itu dicek setiap hari untuk melihat volume limbah yang ada di bak. Kemudian yang kedua panel ozon, di mana panel ozon ini harus dinyalakan manual setiap pukul 9 dan dimatikan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang selanjutnya belawan di tangki 1 atau aerasi, di mana ini diatur pada timer untuk menyala pada pukul 9 sampai 4 sore, dan ini cukup diatur 1 kali saja. Dan untuk yang keempat yaitu belawan di tangki 3, ini dinyalakan apabila volume air berada di atas part areasi berbentuk lingkaran berwarna hitam dan dimatikan ketika air berada sejajar dengan part tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah kontrol mingguan, di mana setiap hari Senin pagi itu dilakukan pengurasan atau backwash dengan langkah-langkah. Untuk yang pertama yaitu volume di tangki backwash itu harus penuh. Kemudian yang kedua, matikan dua buah keran yaitu keran G dan keran I yang menyedot air dari tangki 5 atau oksidasi. Kemudian yang ketiga, arahkan gagang pengaturan 4 tabung filter ke arah backwash. Untuk yang keempat, buka keran backwash L, kemudian buka keran K. Selanjutnya yang keenam, nyalakan 1
pengurasan atau backwash itu dilakukan selama 15 menit. Dan yang ke-8 yaitu setelah selesai pengurasan, matikan saklar backwash, kemudian tutup keran backwash F dan keran K. Selanjutnya arahkan gagak pengaturan 4 tabung filter ke arah semula. Kemudian selanjutnya buka kembali 2 buah keran G dan I, dan yang terakhir yaitu ganti filter cartridge. Adalah kontrol bulanan, di mana setiap awal bulan kuras semua tangki sampai kosong, buka keran A, B, C, dan E di bagian bawah setiap tangki dan tutup kembali setelah tangki kosong. Dengan catatan di sini untuk limbah kimia itu dapat langsung dibuang ke bak penampungan limbah, kemudian pompa 1-4 dan lampu UV akan menyala dan mati secara otomatis apabila volume air berada pada posisi tertentu yang telah diatur oleh radar. Dan yang selanjutnya media karbon aktif, zeolit, dan pasir silika itu diganti setiap 1 tahun sekali. Dan yang terakhir yaitu air pengurasan seluruh tangki dan air hasil backwash akan mengalir dari dalam bak penampungan limbah. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.